Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Puyuh KRI, ternak puyuh rumahan yang praktis dan sederhana. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini masih seputar aktivitas di Puyuh KRI. Pagi-pagi dimulai dengan memberi makan untuk puyuh dioki atau anak puyuh. Dilanjutkan pemberian pakan untuk puyuh petelur atau puyuh dewasa, serta kontrol dioki atau anak puyuh yang turun, ada yang 2 hari, ada yang baru sehari. Tentu selain aktivitas yang tadi, masih ada aktivitas menarik lainnya di Puyuh KRI. Untuk itu ikuti terus video-video dari Puyuh KRI. Sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, aktivitas di Puyuh KRI pagi ini diawali dengan menggiling pakan untuk anak puyuh atau DOK fase starter dan fase grower. Fase starter adalah umur 1 sampai dengan 21 hari atau 3 minggu. Kemudian fase grower atau fase puyuh darah yaitu usia 21 hari sampai dengan 30 hari. Dikarenakan pakan jadi dari pabrik atau pakan ayam pedaging ini bentuknya crumble atau butiran, maka untuk diberikan kepada DOK umur 1 sampai dengan 21 hari atau fase starter harus kita giling lebih halus. Kemudian yang untuk fase grower atau fase darah cukup kita giling setengah halus atau setengah kasar juga. Karena aslinya pakan untuk pembesaran ayam pedaging atau ayam broiler ini memang bukan untuk anak puyuh. Dikarenakan dari paruh anak puyuh yang masih kecil dibandingkan dengan paruh anak ayam, maka pakan perlu kita giling. Ini adalah pakan yang kita giling lebih halus, yang kita peruntukkan untuk DOK fase starter. Dan kalau fase grower tentu tidak perlu sehalus untuk fase starter ini. Inilah anak puyuh atau DOK umur sekitar 3 hari yang masih memerlukan panas atau penghangat dari lampu. Juga pakannya tidak boleh kurang, karena pada masa ini masa pembelahan sel dari tubuh DOK lebih banyak dibandingkan fase dewasa. Jadi harus diusahakan pakan sebelum habis harus kita berikan lagi. Karena apabila pakan atau minumannya kurang, maka sangat berpengaruh terhadap pertumbuhannya. Untuk air minum yang akan kita berikan kepada DOK fase starter dicampur dengan vitamin. Di sini saya pakai Vitabru. Lalu kita lanjutkan pemberian pakan untuk anak puyuh fase starter juga, tapi umur lebih kurang 2 mingguan. Ini adalah calon indukan warna hitam, coklat, dan autumn juga. Kebetulan tempatnya terbatas dicampur, namun pada saat penetasan itu terpisah. Untuk anak puyuh calon indukan ini, dan karena ini adalah parent stock atau PS, dia tentu masih jenis kelaminnya masih belum diketahui dari kecil. Jadi di sini masih ada betina dan masih ada jantan.
Biasanya umur 3 minggu atau 21 hari atau awal fase grower biasanya kita sudah bisa mengetahui jenis kelamin. Terutama untuk jenis jantan lebih jelas perbedaannya. Kalau ini adalah final stock atau FS, calon petelur. Dia ini insya Allah 99% betina semua. Umurnya sama dengan yang tadi, yang indukan tadi yang warna hitam dan coklat, dan autumn indukan. Dan ini juga sama, 2 minggu. Ini juga harus dijarangkan supaya pakannya mendapat merata dan pertumbuhannya jadi merata. Kalau enggak bisa kerdil. Ini ada satu kotak yang harus dipasangin lampu karena selama ini nggak ada lampu di situ. Selanjutnya saya mau memberikan pakan untuk puyuh fase grower atau puyuh darah, yaitu umur sekitar 21 hari sampai dengan 30 hari atau di bawah PST. Pakannya cukup digiling kasar saja, tidak perlu terlalu halus. Dan sebenarnya tidak harus halus banget juga bisa. Tetapi kalau dia halus, lebih banyak atau lebih cepat dia mengkonsumsi pakannya. Sehingga membantu dalam hal pertumbuhannya. Karena ini adalah calon indukan dan calon petelur. Kalau perlakuan di masa grower ini bagus, tentu dia sangat berpengaruh nanti pada saat masa bertelur juga dengan kualitas yang maksimal seperti yang kita harapkan. Karena nutrisinya cukup untuk persiapan produksi telur di saat masa produksi. Seperti halnya di Oki, puyuh fase grower ini juga ada calon indukan, ada juga yang FS atau final stock yang tujuannya hanya dibuat untuk produksi telur. Sebenarnya untuk minum pada fase grower ini tidak perlu diberikan vitamin, namun di sini kita tetap memberikan adalah probiotik. Sahabat puyuh KRI dimanapun Anda berada, dalam hal pemberian pakan untuk puyuh, sebaiknya kita mulai dari puyuh yang paling kecil terlebih dahulu. Jangan sebaliknya. Dikarenakan untuk puyuh dewasa biasanya daya tahan tubuhnya lebih kuat dibandingkan dengan DOKI yang masih rentan terhadap serangan penyakit. Makanya saat mengunjungi atau saat memberi pakan kepada ternak kita, sebaiknya kita mulai dari pemberian pakan untuk DOKI terlebih dahulu. Seperti yang sedang saya lakukan saat ini adalah memberikan pakan untuk puyuh petelur setelah pemberian pakan kepada DOKI fase starter dan fase grower selesai. Namun yang sama dalam beternak puyuh adalah jangan membatasi pemberian pakan untuk puyuh pada fase layer atau pada puyuh dewasa yang saat produksi bertelur ini, karena bisa mempengaruhi produksi telur. Kalau kita membatasi pemberian pakan, maka kita juga akan dibatasi produksi telurnya oleh puyuh. Apalagi kalau puyuh yang khusus untuk puyuh petelur, yang bisa bertelur karena porsi dan nutrisi dari pakannya cukup. Apabila kurang tentu sangat berpengaruhi kepada produksi telurnya. Untuk puyuh petelur, selain pakan dengan nutrisi dan porsi yang cukup,
tentu harus ada lagi adalah cahaya. Meskipun tidak harus terlalu terang, tetapi harus ada untuk membantu sistem reproduksinya dalam pembentukan telur. Satu hal lagi yang sangat penting bagi puyuh petelur adalah tersedianya air selama 24 jam. Jadi pastikan puyuh tidak kekurangan air. Pakan yang kita berikan untuk puyuh dewasa, baik untuk petelur, telur konsumsi atau telur tetas, adalah sama-sama pakan puyuh petelur yang biasanya untuk merek dan harga tentu berbeda-beda tiap daerah. Tapi yang harus kita pastikan adalah pemberian pakan puyuh petelur seperti yang dianjurkan oleh pabrik pembuatnya adalah untuk puyuh umur 5 minggu ke atas. Jadi jangan memberikan pakan puyuh petelur saat puyuh berumur di bawah 5 minggu ke atas. Dan juga jangan memberikan pakan penggemukan atau pakan ayam broiler atau ayam pedaging, karena bisa membuat puyuhnya kegemukan dan tentu kurang bagus untuk produksi telur. Namun apabila pemberian pakan pedaging atau pakan ayam pedaging ini sekitar 1 bulan sekali, justru ini bagus untuk supaya puyuhnya lebih fresh. Pada minum puyuh petelur, kalau mau ditambah vitamin atau stimulan perangsang telur, boleh-boleh saja. Namun kalau untuk petelurnya yang jumlahnya banyak, mungkin akan menambah budget ya. Namun tanpa pemberian dari stimulan juga tidak apa-apa. Untuk probiotik, kalau di tempat saya itu dipakai setiap hari karena untuk mengurangi bau kotoran dan juga membuat puyuhnya lebih fresh dan daya tahan tubuhnya lebih kuat, apalagi sekarang ini lagi musim penghujan. Kalau saya di sini memakai pakan untuk puyuh petelur adalah merek Sinta. Kodenya SP2 atau SP22. Harganya sekitar 350 ribuan. Dan mungkin untuk daerah lain mereknya bermacam-macam dan harga juga bervariasi. Selama itu memang ditujukan untuk pakan puyuh petelur, saya rasa semua bagus karena sudah hasil dari uji riset dari masing-masing perusahaan yang memproduksi pakan tersebut. Oke, baiklah para sahabat Puyuh KRI dimanapun Anda berada, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi yang belum, silahkan tekan tombol like, tombol subscribe, beri komentar, dan tekan juga tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari Puyuh KRI. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.